Nyari kerja Biva, orang anak saya mau jadi YouTuber. Iya terserah, YouTuber juga kalau nggak ada temennya, nggak ada subscribernya. Jangan lupa ya, follow saya ya. Kan kita udah teman kan? Lumayan di sini 100 nambah, jadi follow saya 1600. Meluangkan waktu, apa yang harus diluangkan? Anak 4 meluangkan waktunya ya 4 kali. Bu, untuk menjaga kewarasan kita tuh harus punya 4 waktu. Apa aja? Yang pertama me time, yang kedua couple time, yang ketiga family time, yang keempat me time udah, yang keempat social time. Saya tambahin 1, receh time. Anak harus punya couple time sama kita satu-satu biar dia merasa dihormati, dihargai, merasa penting. Anaknya 4, ya 4-4-nya harus punya waktu. Enggak harus ke mall. Di rumah ditemenin aja udah oke. Bu, di sini ada yang anaknya perempuan lebih dari 2? Pasti ribet ya. Semua pengen cerita dalam waktu yang sama. Ibu aku dulu yang cerita, kakak dulu. Kalau udah kayak gitu kasih waktu. Jadi kita sepakati pulang sekolah cerita adik nomor 3. Habis maghrib adik nomor 2. Malam kakak. Minggu depan diganti di role. Syukur-syukur kakaknya mau ngalah. Kalau enggak bu, anak merasa tidak diperhatikan. Kalau sekali-sekali minta pergi, bolehlah sekali-sekali 1 per 1. Jangan semuanya. Karena kalau semuanya ada waktunya family time harus bareng-bareng. Tapi kalau mau couple time harus sendiri-sendiri. Gitu ya bu ya. Luangkan waktunya untuk apa? Sekedar menanyakan yang viral di dunianya. Nanya itu nanya temannya bu. Jadi pulang sekolah nggak usah nanya yang susah-susah. Gimana kabarnya kan sehari ini? Adek ini cantik banget. Apa peran bapak? Peran bapak di sini kalau anaknya sudah besar itu ngasih kasih sayang. Karena anak yang sudah SMA lagi kepengen disayang sama orang. Kalau dia cukup kasih sayang dari bapaknya, dia nggak akan cari pacar. Cowok kasih coklat 1, cuman 1. Kalau bapakku ngasihnya 4. Maaf aja ya. Pak, anak saya perempuan. Suatu hari bilang gini, bu mau bukan saya dikasih bunga sama pacarnya. Dia kepengen, apa yang harus saya lakukan? Ya udah kakak cari pacar aja biar dapat bunga. Masa gitu? Dia kepengen dapat bunga, apa yang harus saya lakukan? Bapaknya harus ngasih bunga. Mau nggak bapaknya beliin bunga? Mau nggak pak? Nggak ya? Nggak pak. Bapak suami saya udah itu nggak boleh pak. Belum sampai ibunya ngiri. Belum sampai ibunya ngiri. Nanti ibunya ngiri saya kasih tahu lagi. Kasih bunga ke anaknya. Gimana caranya? Bapaknya aja nggak mau. Bapaknya jangan kan ngasih bunga, bilang I love you aja gengsi. Ntar I love you saya ceritain ya. Gimana caranya? Beliin bunga, yang beli ibu taruh di depan. Ya, itu bunga sudah di depan. Nanti kalau ayah sudah deket, telepon ya, disiapin biar kakak yang bukain pintu. Itu bu, kalau punya anak remaja itu kita harus main drama setiap hari. Ya, nanti bapaknya udah sampai gerbang, sudah sampai gerbang. Oh iya, kakak tolong bukain pintu ya, bentar lagi ayah pulang. Ibu mau ke kamar mandi. Anaknya buka pintu, bapaknya ngasih kembang. Itu anak bahagia banget. Ibunya ngiri, nggak usah. Kalau ibu ngiri, ibu disuruh tidur, diawurin kembang dari atas. Nggak usah ngiri. Ya, nggak usah ngiri. Yang penting anak dekat sama bapaknya. Ibu mau udah dekat kan? Kasih coklat, apa sih? Ibu paling tahu lah. Jadi ibu caranya tahu apa yang ada di pikiran anak-anak adalah ibu kembali ke masa kanak-kanak. Kalau saya jadi anak SMA, kira-kira saya kepengen apa ya? Selain dikasih kembang, gitu ya. Secara ibunya kalau di rumah agak-agak ngeselin gitu ngomongnya, cepetan. Kalau habis pulang sekolah itu kan kamu udah gede tuh, anak pertama tuh kamu ya. Kamu tuh kan dilihat sama adik kamu. Kalau kamu kayak gitu tuh gimana? Kesel banget. Sementara di luar sana bu, ngingetin makan aja begini. Jangan lupa makan tiang, Saya kok geli sendiri ya.
bilang aja, kamu kalau pakai kerudung pink cantik banget. Kamu tahu nggak? Mama kamu dulu waktu papa lama nggak secantik kamu. Itu dia udah berbunga-bunga. Dia ngerasa lebih cakep dari ibunya. Yang ngomong siapa? Bapaknya. Bapaknya nggak bisa, ajarin. Masih nggak bisa, kumpulin suruh sini. Gitu ya Bu ya. Nah ini masalah-masalah sepele yang membuat anak menjadi kuat dari rumah. Kalau dikasih bunga sama temennya dia bilang gini, alah bunganya gini doang. Ayahku dong pernah ngasih bunga, ada kata-kata indah. Jadi dia nggak merasa perlu pacaran lagi. Kenapa? Belum waktunya. Oke, setelah meluangkan, contoh dan teladan. Kamu itu ya, jangan pegang HP terus. HP itu merusak. Tapi sambil ngomong gitu, ibunya sambil bukan saya ngomong ya. Suatu hari saya ngisi di suatu sekolah. Biasanya kalau ketemu saya, anak-anak itu ceria banget. Pagi itu mandiin semua. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Kok mukanya gitu sih? Kayaknya kesel banget. Kesel sama siapa? Umi. Mana boleh kesel sama Umi? Baik itu dia Umi. Biasa udah pidato tuh pagi-pagi. Kesel sama siapa? Sama mama. Selain Umi sama mama, bunda. Jadi kenapa masalahnya? Bu, masalah anak-anak begini. Ini masalah orang tuh ya, anak ibu mah nggak akan tahu. Bayangin tante, pulang sekolah, masuk kamar, baru nyalain HP begini. Tuh kan, main HP terus. Yang main HP terus siapa? Kan aku baru pulang. HP Samsung S-nya baru setengah, itu udah dibilang katanya main HP terus. Terus aku masuk kamar dong. Di kamar aku pegang HP, malah aku bilang apa tante? Tuh kan, kamu main HP terus. Kamu tuh harus sekali-sekali ngomong sama orang. Jangan berhubungan sama benda mati. Keluar dong. Orang banyak di kantor jadi apa? Nah, keluar kan anaknya. Keluar ya dia. Kira-kira di luar diajak ngobrol nggak sama ibunya? Ibunya ngapain? Kira-kira nanya kesel nggak? Jadi kalau ibu mau bikin aturan, kasih contoh dan teladan. Ibu nggak pegang HP loh, halo, gitu dalam hati. Ntar kalau lu tidur dia balas. Ayo ngobrol, gitu. Atau ibu nggak pakai aturan nggak boleh main HP, tapi ibu tiap hari cerita yang seru-seru. Anak lebih tertarik sama ibu daripada sama HP. Ibu ya, nggak kayak ibu yang lain, nggak boleh pegang HP. Kalau ibu bebas silakan. Tapi ibu mau cerita dengan cara senam, apa kayak gitu. Jadi anak lebih tertarik gitu. Tahu nggak? Tadi ketemu sama temanku, seru banget. Anak tertarik sama kita karena diajak ngobrol. Nah kalau nggak ya lari ke HP. Wah susah lepas anak nggak main HP. Lah ibu asik nggak? Kalau ibu nggak asik ya nggak bisa. Pada saat anak nggak boleh pegang HP itu harus mengganti. Gantinya dengan apa? Mau tahu Bu? Saya mengganti apa? Anak saya yang kecil ini biar nggak pegang HP, kelas 3 SMP. Saya beliin mesin jahit dan dia sekarang ahli menjahit. Bisa pesan 2 keahliannya Bu. Jangan kaget ya. Gue harus bilang Masya Allah tabarakallah. Saya nggak mau sombong. Keahlian pertama adalah menjahit kerudung segi 4. Yang kedua adalah pasmina. Dengan sempurna. Tapi kan keren bisa jadi nggak? Keren banget. Yang kedua, saya beliin skipping. Pulang sekolah, dia naruh tas, saya kasih tangannya skipping. Adek boleh nonton Jimin tapi sambil olahraga. Iya. Jadi anak saya dari nomor 2 sampai nomor 8 itu gara-gara skipping. Enggak, saya makan sendiri. Jadi pulang habis skippingnya, deh lapar, silakan mainan potong-potongan. Sayur udah saya siapin dia potong-potong. Lupa nggak pegang HP. Bagaimana belajarnya? Saya nggak pernah nyuruh belajar, tapi setiap habis maghrib saya sudah di meja makan untuk pegang buku. Anaknya ikut-ikutan. Karena nggak ada orang pegang HP. Gitu loh Bu. Jadi ini contoh dan teladan ini paling susah. Emang saya nggak pengen pegang HP. Grup SMP rame banget. Apalagi habis masuk ILC, wow, ujian itu
nanti jadi sombong ya. Oke, Bu, sampai sini paham? Paham ya? Jadi kita mau menguatkan hati anak sebelum kita mengantarkan dia menuju kesuksesan. Anak gak akan sukses kalau gak nyaman di dalam rumah. Kalau dia sukses, dia akan memilih nanti, Bu. Tuh, anak saya udah jadi pilot. Setelah jadi pilot, kira-kira dia mau ngapain, Bu? Setelah dia jadi pilot atau jadi dokter, kira-kira apa proses selanjutnya? Cari pasangan. Oke. Cari pasangan yang dia suka gak, Bu? Oke. Kira-kira kalau dia lebih suka sama pasangannya daripada sama kita, sakit hati gak? Sakit. Kita masih punya waktu, Bu, 6 tahun ngasih kesempatan ke anak kita untuk mengenal bahwa ibunya adalah idola. Ibunya yang mengantarkan dia sukses. Jangan sampai anak kita direbut sama mertua, sama besan, sakit. Besannya harus oke, tapi kita nomor 1 di hati anak kita. Caranya gimana? Ini tinggal 6 tahun lagi. Ya Bu? Bu ngerasa gak kalau ibu itu masih tinggal 6 tahun lagi? Ya gak? Saya, Bu, sekarang mengasuh itu bukan cuma anak ini harus kuat, tapi gimana caranya anak saya menjadi mantu yang oke untuk besan saya. Ya gak, Bu? Itu horor banget. Oh, ternyata anaknya Wifa kayak gini bentuknya. Jadi mantu yang gak oke. Karena itu kita harus mempersiapkan. Nanti di ujung pengasuhan kita mempersiapkan anak kita menjadi mantu yang oke. Mengapa kami tidak bisa lekat orang dengan orang tua sendiri? Ini kata anak-anakku ya. Kami ingin dibimbing, bukan dikontrol. Dibimbing. Oke, lanjutnya. Kami tidak ingin menjadi pelampiasan amarah orang tua. Marahnya sama siapa? Kesalnya sama siapa? Marahnya sama siapa? Nih Bu, saya cerita tentang otak. Otak itu jalannya dari belakang ke depan. Otak paling belakang itu namanya otak reptil. Otak reptil itu dipakai sama buaya. Yang ada motonya nih Bu, ada kata mutiaranya dalam bahasa Inggris yaitu senggol bacok. Kalau kesel langsung marah. Emosi, aksi, pikir. Harusnya seusia kita emosi, pikir, aksi. Tapi itu jadi nol karena kita pakai otak yang belakang. Harusnya kita pakai otak yang depan. Otak selanjutnya namanya limbik. Ini pusat perasaan. Ini otaknya ibu-ibu banget. Karena pakai perasaan ngambeknya lama. Contoh. Waktunya udah habis. Loh, sampai asar. Emang saya dicari dokter harus diinfus lagi. Oh, saya kayak orang gak sakit ya Bu ya? Iya. Luar biasa. Enggak. Semoga hari ini beneran sehat ya Bu ya. Jadi nanti saya ke Hermina lagi, saya dicek saya sehat terus saya dipulangkan ya. Dokternya sudah nggak percaya saya. Wifa saya lepas pasti kemana-mana. Dan diikat pakai ini. Saya mau cerita apa tadi? Otak ya, otak. Otak ibu cuma satu. Kalau gua otak-otak digoreng. Otak tengah ini otaknya ibu-ibu. Otaknya pakai perasaan banget, jadi ngambek kan, begini. Kesal sama suami. Mama kenapa? Gak apa-apa. Marah? Oh enggak. Oh mukanya gitu, kesal sama papa. Mikir aja sendiri. Kenapa ketawa? Gitu bukan? Belum tobat. Saya tanya sama bapak-bapak yang di belakang ini. Pak, pada saat istri bilang nggak apa-apa, bapak gimana? Biasa aja ya? Kan nggak apa-apa. Oh. Kesal nggak ibu? Kesal ya. Malam bisa tidur nggak? Suami nggak tanya lagi. Oh, bukannya gitu, marah sama papa. Mikir aja sendiri. Iya lagi marah apa enggak? Enggak. Kan enggak jawabannya ya. Kira-kira malam suami bisa tidur nyenyak nggak Bu? Ibu bisa tidur. Oke ya, sampai sini ya ketahuan ya error siapa ya. Nah ibu-ibu error begini ngurusin anak. Nah kesannya sama suami yang diomelin anaknya. Besok pagi ibu mau masak males karena suami nggak paham kita marah. Jadi kita nggak masak. Suami nanya, kok mama nggak masak? Males. Marah? Enggak. Suami ngantor Bu. Kira-kira suami ngantor baik-baik aja nggak di kantor? Ibu di
pada saat kita menyampaikan masalah di media sosial, kita merasa tenang, berarti dia bermasalah. Kenapa nggak ngomong langsung? Ayah, mama kesel karena itu loh Bu. Jadi orang marah itu ada rumusnya. Mama kesel karena, mama kecewa karena, mama bahagia karena, biar jelas. Ini yang bikin anak juga nggak bisa mengungkapkan perasaannya karena orang tua tidak pernah menyampaikan bagaimana cara mengungkapkan perasaan yang tepat. Mama, aku kecewa karena mama bohong, katanya mau ngasih hadiah. Jelas, bukan banting-banting pintu ngambek manyun. Ditanya, kamu kenapa marah? Enggak. Kenapa banting-banting pintu? Gak apa-apa, pengen aja. Kamu sebenarnya kenapa sih? Gak apa-apa. Kamu tuh kalau ada masalah ngomong dong. Dia nggak ngerti bagaimana cara ngomong karena dia nggak pernah melihat bagaimana ibunya bermasalah ngomong ke orang. Jadi Bu, teladan ini susah, harus berubah dari sekarang. Tapi saya nggak yakin ibu-ibu bisa berubah karena biasanya ibu-ibu saya kasih 10 di sini, nanti nyari sendal susah, hilang 2 tinggal 8. Ibu pulang macet, tinggal 7. Nyampe rumah anak ngeselin, tinggal 4. Jadi kalau mau berubah harus niatkan, saya mau berubah, ya. Kalau berubah harus ada temennya, kalau nggak ada temennya susah. Nih ya Bu ya. Jadi dia anak-anak tidak ingin menjadi pelampiasan amarah orang tua. Apakah orang tua nggak boleh marah? Boleh, asalkan marahnya mencari solusi, ada solusinya. Marah ada caranya, kalau bisa pakai kalimat yang tepat. Saya mengajarkan ke anak saya kalau marah di list. Marahnya ada berapa? Jangan banyak-banyak. Bu, adik boleh marah di 5 sisi ini, di 5 poin ini. Selebihnya adik gak akan marah. Keren kan Bu? Kenapa dia gak marah digituin? Orang gak ada di list, ngapain marah? Bu, enak banget hidup kalau kayak begitu ya. Halo? Halo? Udah males begitu. Yang ketiga, kami sedih bila selalu dibandingkan dengan orang lain. Padahal maksud kita membandingkan apa Bu? Memotivasi. Ya. Saya coba kasih contoh. Bu, suami ibu pulang kerja ya. Terus ibu masak capcay. Papa ini makan malamnya udah siap, capcay mumpung panas. Bapak makan. Kok capcaynya gini sih kayak sayur sop? Kalau bikin capcay kayak di rumahnya Bu Adi itu loh enak. Ibu gimana rasanya? Ngomong aja. Makan aja di rumah Bu Adi. Itu kan ibu-ibu. Kira-kira anak-anak ada nggak kata-kata itu di dalam hatinya? Itu situ tuh kan pinter banget. Coba dia aja kalau kamu mau gagal lagi. Dia bilang apa? Ambil aja itu anak itu. Tapi dia nggak berani ngomong karena baru semangat itu udah ngomong paling. Lalu bagaimana? Kapan kita disebut berhasil menjadi orang tua? Ketika sakaratul maut. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Siapa? Baik ibunya atau anaknya? Jadi ibu kalau bilang gini, anak saya udah SMA, saya terlambat ini melakukan asuhan. Bu, ibu masih hidup. Selama ibu masih hidup, ibu masih bisa minta maaf dan bisa memperbaiki. Tapi kan susah. Bagus susah, tapi sadar. Daripada nggak ingat, daripada nggak tahu kesalahannya, terus melakukan kesalahan karena sudah terlanjur. Oke, nih skillnya ya. Gimana Bu terus caranya? Pengennya anak sukses. Sukses itu apa sih? Apakah kita hanya terfokus pada akademis? Sementara sukses itu antara lain adalah dengan cara berhubungan, bisa berhubungan baik dengan orang. Iya nggak Bu? Dia pintar banget nih, tapi nggak bisa bergaul. Akhirnya apa? Dia jadi pemerkosa yang kemarin di luar negeri itu. Dia nggak bisa bergaul. Itu sukses nggak? Jadi sukses itu nggak hanya di bidang akademis. Jadi ada skill yang harus dia punya. Kemampuan
mengendalikan pikiran. Oke. Kalau ibu hari-hari pikirannya positif, anak-anak ikut-ikutan positif. Karena hidup kita itu ada 3, Bu. Jalannya dari sini. Pikiran yang baik mempengaruhi emosi yang baik. Emosi yang baik mempengaruhi perilaku yang baik. Pada saat ibu kesel, emosinya negatif. Karena apa? Karena pikirannya negatif. Biar emosinya positif, pikirannya harus positif dulu. Anak dikasih tahu susah, pertama kali dilakukan adalah syukuri dulu. Alhamdulillah, walaupun dikasih tahu susah, tapi kalau dikasih tahu diam. Walaupun diamnya nggak perhatiin, syukurin aja dulu. Pada saat pikiran kita sudah positif, emosi kita ikut-ikutan positif. Perbuatan kita jadi menjadi baik. Gitu ya Bu ya? Itu rumusnya ya. Jadi apa Bu? Mempengaruhi. Kemudian kalau perilakunya negatif, anak kita perilakunya negatif, tarik lagi. Jangan-jangan emosinya negatif. Dari mana? Dari pikiran yang negatif. Gitu Bu. Jadi paham ya? Pada saat anak melakukan sesuatu yang negatif, tarik ulang dulu. Ya. Oke. Yang kedua, emosinya sudah saya sampaikan tadi. Ini emosinya dari, nah ini tadi belum beres nih. Saya baru menjelaskan sampai tengah. Bagaimana? Kan kita harus pakai otak yang depan, yaitu otak manusia. Otak manusia ini membuat kita sama anak-anak bisa diskusi enak, karena sama-sama pakai otak manusia. Kebayang gak Bu? Anaknya udah tenang, ibunya masih pakai limbik, ibunya pakai perasaan. Atau anaknya sudah tenang, ibunya pakai otak reptil, nggak nyambung lagi. Jadi harus dua-duanya nyambung. Caranya nyambung gimana? Kalau ada masalah diam 6 detik. 6 detik itu untuk bertanya apa, mengapa, bagaimana. Ini ada apa nih anak kok marah-marah? Pokoknya aku gak mau ya, Ibu saranin kemarin jurusan aku gak suka. Kamu itu udah dikasih tahu ibu yang paling tahu pernah kuliah sebelum kamu lari pernah kuliah. Jadi kamu harus nurut karena ibu kepengen masa depanmu bagus. Semakin kita kenceng, dia bikin juga. Saya kasih contoh. Ibu saya kasih belakang ya. Kalau saya bilang dor, ibu juga dor, oke? Tangannya dong siapin. Dor, dor, dor. Sekarang saya kasih tembakan banyak. Dor, 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 dor. Enggak kena ya, oke? Dor, 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 dor. Kurang gini. Dor, 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 dor. Sekarang saya kasih bom. Duar. Mati ya, oke. Mati dia. Ini sama dengan kata-kata yang kita keluarkan pada saat kita ngomong, hei kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Dia akan menjawab dengan sama. Mana apa sih? Karena tembakan yang kita serahkan ke anak kita itu akan berbalik. Tapi kalau kita merepet, mama kan sudah kasih tahu, mama itu tahu potensi kamu tuh ada di sini, kamu harus dulu sama mama itu kata dia. Nggak didengar Bu, kita mau panjang-panjang. Kamu itu kan, kamu itu keturunan pertama dari Redek. Kata dia begitu. Nggak kena gitu. Jadi kita ngomong apapun nggak. Tapi sekali kita ngomong kamu itu ya dasar, kamu itu anak durhaka, itu mati Bu. Jadi tadi yang di kepalanya itu lagi nyala-nyala lampunya itu mati semua. Ibu ya, tuh. Jadi harus pakai otak depan. Otak depan itu kalau kita ngomongnya lancar. Jadi menurut abang pilihannya di mana? Aku mau sastra, Mama. Kenapa sastra? Bukankah abang itu matematika atau fisikanya bagus? Tapi Mak, aku lebih senang di sastra karena sastra itu begini, dia bisa menjelaskan. Ibu yang dipakai otak depan juga, jangan pakai otak belakang. Mau jadi apa kamu? Itu pakai otak belakang. Jadi pakai otak depan, ya. Otak depan itu bisa jalan kalau kita dia
Jam 10 ya. Kenapa? Ya Allah, itu mah cerita memalukan. Masih cerita anak-anak. Anak perempuan dan anak laki-laki lagi kepengen ada yang mengungkapkan rasa sayang. Makanya kalau punya anak perempuan, bapaknya harus sering-sering bilang I love you, ya. Ibu pernah nggak dikasih I love you sama bapak? Gengsi, nggak apa-apa gengsi sama istri. Yang penting sama suami, sama anak dia nggak gengsi, ajarin. Saya mau cerita nih, tapi jangan bilang sama siapa-siapa ya. Itu direkam ya Pak. Saya cuma khawatir dilihat suami saya. Nggak apa-apa Pak, ini nggak penting banget. Saya itu nggak pernah dikasih I love you sama suami saya. Saya dipuji sama Sujiwo Tejojo suami saya. Enggak bergeming, biasa aja. Suatu hari saya kan punya comblang kan Bu ya. Comblangnya tuh anak saya yang gede. Masa ibu tuh nggak pernah dapat I love you. Anak saya ini ngomong sama bapaknya, ayo sekali-sekali dong bilang I love you ke ibu, kasihan banget. Seumur hidupnya nggak pernah dibilang, aku sayang padamu. Apaan sih kata bapaknya. Ayo dong sekali-sekali. Oh kakak bisa, masa ke ibu nggak bisa? Ngapain sih, malu kayak. Ayolah ya. Suatu hari Bu, tibalah harinya. Saya lagi ngetik nih, suami saya datang sudah gini, Bu, ya, I love you. Jawaban saya apa? Mimpi apa semalam? Ada yang lain? Sama Bu saya jawab apa Bu? Tumben. Apalagi Bu jawabannya? Ada apa nih? Ada maunya ya. Oh my God. Asyik gitu ya. Saya nggak sejahat seperti ibu-ibu pikir. Jadi jangan suka I love you, saking kagetnya sejauh ini. Waalaikumsalam. Saya nggak pernah dapat kata-kata I love you, kaget. Suami saya kecewa kan ya, mungkin dia mau ngomong I love you itu udah puasa Senin Kamis kita. Ya naik baru ke kamar, anak saya melotot, ibu, kenapa Waalaikumsalam? Tadi ngomong I love you katanya, kejar. Jatuh. Kejar kan ya, suami saya kan udah enak gitu sama saya. Ayolah ya, tadi ngomong apa, maaf ya, tadi itu gak konsen. Ya nggak bisa diulang. Apa sih? Dong, tadi ngomong, Bapak kenapa ikut-ikutan? Ketawa. Tadi ngomong apa? Oh dijawab yang benar juga, ngomong dulu, tarik nafas. Oh, sudah dirayu-rayu ya, singkat cerita dia ngomong. Ya udah, ayo ngomong. Saya udah siap kan mau ngomong I love you too. Ayo ngomong apa? Jadi tadi itu ayah cuma bilang gini, Assalamualaikum. Bu ya, sekian, terima kasih. Saya sekarang nggak pernah nanya. Ya, jawabannya salah. Kagetnya ya Bu ya. Ntar kalau ketemu orangnya jangan bilang I love you. Pak yang bagian itu nanti dipotong Pak. Bu ya, jadi jangan meminta yang di luar puasa ya. Yang penting bisa dikasih uang belanja cukup udah beres. Oke, ini sudah saya sampaikan tadi. Penyebab emosi. Ibu itu emosi kalau apa sih? Lapar. Jangan bilang kakak tua. Apalagi Bu selain lapar? Capek. Terus apalagi Bu? Tetangga keluar negeri terus. Kesel banget. Iya tahu keluar negeri nggak usah posting. Nggak ngajak. Emosi. Ini apakah perlu? Apakah adakah cara lain selain marah? Ada. Ngapain? Zikir, istighfar.
keluar, Masya Allah. Marah boleh Bu, asalkan tepat sasaran dan ada solusi. Kalau nggak ada solusi nggak usah marah, capek-capekin. Ibu semakin gendut semakin kelihatan kalau ibu marah. Karena marah butuh tenaga. Iya, alhamdulillah hidupnya bahagia ya, badannya gede, salah. Banyak masalah. Stres, makanya lari ke belakang. Yang mau dimarahin nggak ada, pengen elok juga nggak dapet. Bu seneng ya anaknya mau ujian, kita harus seneng-seneng Bu, karena kita harus menyambut. Langsung ingat kan? Ibu yang di situ kayak anak tiri ya? Ke sini. Di sini dingin banget Bu, masuk angin. Yang kedua, apakah marah itu wajar? Wajar nggak sih Bu marah? Wajar, masa orang nggak boleh marah? Yang nggak wajar itu kalau sehari sampai sekian kali, berarti ada kesalahan dalam mengelola emosi. Yang ketiga, adakah marah yang positif? Ada. Kalau kita nggak marah, dia nggak melakukan kebaikan, gimana? Bu Risma itu cara menghentikan anak-anak nolak itu ya dengan marah. Karena pakai cara lembutan dari benerin. Ya, oke. Marah penyebab ketaatan semu. Pada saat kita marah, anak itu nurut, tapi pura-pura. Biar cepet beres, biar nggak ngomelnya kepanjangan kan baru aja. Ya, marah penyebab kebodohan. Ya iyalah, pada saat kita marah, otak kita langsung rontok tadi itu. Anak-anak langsung rontok otaknya yang tadi itu yang harusnya berkembang. Marah penyebab kemarahan. Ini benar banget. Pada saat kita marah nggak terarah, anak itu ikutan marah. Mama bilang apa? Apa bilang? Kau pernah ngomong kayak gitu? Semakin kita marah. Jadi Bu, pada saat anak ngomong kencang, apa yang harus kita lakukan? Dengerin, kan kita yang marah awalnya. Aku nggak suka ngomong kayak gitu, kamu selalu maksa. Apa yang harus kita lakukan? Maaf ya nak. Gimana Bu? Kalau anak udah ngomongnya pakai nada tinggi, saya kasih tahu ya, jangan bilang siapa-siapa. Kalau anak udah ngomong tinggi, ibu harus ngomong yang paling nggak bisa didengar. Gini, ibu coba bilang turunkan suaranya, yang bisa dengar cuma di dua. Coba praktek 1, 2, 3. Kira-kira nih, ibunya lagi marah sama saya, terus saya ibunya. Dia nggak marah lagi. Kalau ibu anaknya ngomong kenceng, ibu ikut-ikutan kenceng gara-gara ibu egonya naik. Saya makanya enak aja dia teriak-teriak. Kamu tahu nggak sih orang harus dihormati kata Rasulullah. Ibu. Kamu ngomong kayak gitu, dosa besar kamu nak. Wah, tambah marah dia. Hei, jangan lagi. Kamu tahu nggak surga di tengah. Pada dia ini marah atau taklim ya? Taklim kan yang marah. Jadi kalau dia marah, ibu nggak usah macam-macam. Deketin muka. Ya, paham sampai sini. Ada pertanyaan? Saya mau minum teh, saya pengen. Ada pertanyaan Bu? Ya, ada pertanyaan? Awas ya kalau saya pulang follower saya nggak nambah. Bu,
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ulan, Mama Fauzia, kelas 5 Alhamdulillah beberapa yang disampaikan